warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita bersama dengan tamu istimewa, calon Bupati Bogor dari Partai PDIP, Kang Bayu Sahjohan. Beliau adalah, kalau saya bilang, politisi legend karena memang sudah berkecimpung dari dulu hingga dari masa muda hingga muda lagi. Alhamdulillah. Ayo. Kang Johan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Tribuners, Kang Johan ini calon Bupati Bogor dari Partai PDIP Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Kang, ceritanya gimana sih Kang? Kok ujuk-ujuk Kang diusulkan atau maju, bahkan sekarang sudah mendaftar menjadi calon Bupati Bogor? Ya, ini cukup panjang Kang Dodi. Jadi awalnya di perhelatan Pilkada tahun 2024 serentak se-Indonesia ini, awalnya saya sebagai hanya ketua partai yang mempersiapkan penjaringan ya, calon-calon kepala daerah yang mendaftar di PDI Perjuangan. Sedangkan secara pribadi saya sama sekali tidak berminat gitu, ya, gitu karena ya? sudah pernah punya pengalaman calon kepala daerah di 2018. Waktu itu saya calon wakil bupati di Kabupaten Bogor yang kebetulan belum berhasil ya. Terpilih waktu itu Ibu Ade Yasin dengan Iwan Setiawan. Nah, setelah melakukan penjaringan dan sebagainya, ada rapat proses mekanismenya ditempuh, dari luar banyak yang mendaftar ya, ada 9 orang ya, termasuk salah satu kandidat yang saat ini juga menjadi lawan saya di Pilkada. Kita proses mekanismenya ditempuh melalui Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Barat, lalu ke Dewan Pimpinan Pusatnya. Mungkin rapatnya juga udah berpuluh-puluh kali kami dengan pimpinan pusat. Itu terbesit sama sekali tidak terbesit ya di mata saya akan menjadi calon gitu. Memang di awal-awal sudah dimintakan oleh DPP partai, ketua DPC harus maju, berulang-ulang dimintakan oleh DPP partai. Saya bilang saya saat ini belum siap, tidak siap. Apalagi Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten termahal di Indonesia. DPT terbanyak di Indonesia. Saya bilang ini butuh biayanya yang tidak sedikit. Saya punya pengalaman pernah mencalonkan dan melihat kecenderungan kalau Kabupaten Bogor ini bukan uang 10-20 miliar, ya lebih dari 100 miliar mungkin kebutuhan yang ideal untuk pemilihan, bukan untuk serangan fajar, bukan, akan tetapi akomodasi ya, untuk publikasi saya, sosialisasi dan sebagainya. Apalagi saksi yang jumlahnya waktu pileg aja kemarin 15.228. Sekarang setengahnya. Itu juga makan finansial yang cukup besar gitu ya. Dan itu memang lumrah ya? Ya, lumrah. Untuk saksi saja mungkin dana itu paling sedikit 15 miliar itu untuk saksi tok. Belum yang lain-lainnya untuk baliho, banners, segala macam lah, stiker, kaos apabila dibutuhkan. Jadi kalau dibilang ya kami bukan punya finansial besar. Nah, setelah desakan beberapa kali saya dimintakan jadi calon, saya tidak bersedia. Terus menerus sampai dengan di akhir ya. Sampai dengan pada saat hari pendaftaran tanggal 27 sudah dimulai, saya pun masih tidak berpikir karena waktu itu rekomendasi turun bukan ke saya. Ya, turunnya itu atas nama Ade Ruhendi, Jaro Ade yang saat ini konsultasi politiknya berlawanan dengan saya. Nah, beliau berpasangan dengan kader yang sudah dipersiapkan yang namanya Kang Musyafaur Rahman. Musyafaur Rahman ini aktivis ya, dia juga kebetulan seorang santri karena dia mondok di pesantren cukup lama. Kalau tidak salah 6 tahun dia di Jawa Timur kalau tidak salah. Nah, kembali ke sini ya, dia yang siap gitu untuk jadi calon wakil bupati. Ya udah, saya terus melakukan silaturahim panjang dengan seluruh partai politik untuk itu, dan hasilnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan B1 KWK-nya untuk Jaro Ade. Ada gitu kan, hanya Kang Jaro waktu itu belum mau untuk disosialisasikan padahal sudah cukup lama, 2 minggu sebelum pendaftaran rekomendasi sudah keluar dari kita. Ya udah, artinya gimana? Nah, di hari-hari terakhir, hari kedua pendaftaran menjelang besoknya sudah selesai hari akhir di pendaftaran, Pak Ade Ruhendi ini menyatakan tolong tunggu dulu gitu kan. Dia
sedang istihoro menunggu keputusan dari DPP partainya, karena DPP partai kita mendengar juga mereka sudah setuju sebagian besar gitu kan. Nah di hari akhir ternyata menjelang Isya ya, beliau mengirimkan surat pada kami. Ya, sementara awalnya dari WhatsApp gitu ya, suratnya itu disampaikan layangan kepada kami permohonan maaf untuk tidak berangkat dari PD Perjuangan karena dia mau tidak mau harus bersama dengan Kim Plus gitu kan. Nah, akhirnya beliau berpasangan dan tidak jadi calon bupati tapi calon wakil bupatinya Pak Rudi Susmanto, sahabat saya, saudara saya. Nah, di situ langsung diambil langkah oleh DPP partai, ya udah kamu maju. Ya, kita coba menawarkan orang-orang yang siap. Ternyata kita panggil siap-siap, tapi argumentasinya nggak ini ya dengan kami. Artinya siap bukan berarti siap segala sesuatunya. Mereka siap hanya badan gitu kan. Hanya badan. Nah jadi akhirnya kamu yang maju. Waduh. Salah satunya ada Bang Adian di situ yang mendorong saya. Ya gimana ya, saya bilang. Kalau itu perintah partai, apapun saya lakukan. Akhirnya saya waktu itu mengiyakan, besoknya hari terakhir tanggal 29, itu surat rekomendasi baru datang jam 4 sore. Saya belum siap persyaratan dan sebagainya gitu kan. Waduh gimana nih, udah daftar katanya malam jam 8. Nah kita pastikan pada saat itu kita maju sendiri. Tapi kalau ditanya, saya maju sendiri nggak? Orang kan 17 partai politik. Ya kita maju gitu kan. Maju. Ada yang mengusung, pengusungnya itu kami yang pertama adalah PD Perjuangan, yang kedua pengusung kami adalah rakyat Kabupaten Bogor, gitu. Luar biasa ya. Jadi memang hanya beberapa jam ya. Iya. Sebelum mungkin kalau penutupan kan 00 ya. Ini jam 4 sore ya. 4 sore baru datang B1 KWK. Setelah itu saya ya udah apa aja yang ada, SKCK memang udah ada, tapi persyaratan lain belum saya siapkan. Kalau ijazah kemarin nih dan lain sebagainya kan memang sudah ready itu sih. Itu Kang Dot. Luar biasa ya, Tribuners. Jadi memang perjalanan Kang Bayu ini untuk bisa mendaftar cukup panjang ya, berliku-liku, dan memang takdirnya harus menyatakan Kang Bayu dicalonkan jadi Bupati Bogor. Ya, takdirnya sebagai calon dan mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi Bupati Bogor yang mensejahterakan rakyatnya, Kang Bayu. Iya. Tribuners, tadi disampaikan Kang Bayu bahwa pengusungnya cukup banyak ya. Ya, PDIP, rakyat. Iya. Luar biasa, beda dari yang lain nih. Kang Bayu kok begitu optimis ya? Bisa, kan kita tahu Kim Plus itu banyak. Apa yang membuat Kang Bayu begitu optimis di pilkada kali ini? Kita ini berangkat dari niatan. Berangkat dari niatan ibadah. Sebenarnya dari dulu waktu pada saat saya mencalonkan 2018 pun niatan saya ini adalah ibadah. Saya meninggalkan pekerjaan, pensiun dini dari pekerjaan yang sudah nyaman bagi saya gitu kan. Ya, sudah lebih dari cukup, berkecukupan pada saat itu. Saya tinggalkan demi untuk maju pada saat itu untuk menjadi seorang kepala daerah yang betul-betul ada di hati rakyat. Yang selama ini kita melihat bahwa di Kabupaten Bogor nih, ya kalau kita mau lihat dan harus jujur, masih carut-marut dari sisi pemerintahan, dari sisi keberpihakan terhadap rakyat. Ya, ini sangat memprihatinkan buat saya dan ya kan sudah kebuktian ya bahwa kita nih 2 kali sampai dengan masuk sekolah di Sukamiskin gitu ya, dan saya tidak mau menginikan kesalahannya seperti apa kan, tetapi ini menjadi satu pelajaran berharga buat masyarakat Kabupaten Bogor, dan saya juga menghimbau masyarakat Kabupaten Bogor udahlah ya, harus kapok ini gitu kan, harus betul-betul mencari pemimpin. Bukan berarti pasangan lawan saya ini tidak baik, dia adalah orang-orang pilihan yang terbaik buat Kabupaten Bogor. Akan tetapi mata hati masyarakat itu harus bisa melihat. Jadi mata hati rakyat adalah modal dari Kang Bayu saja. Tribuners, Kang Bayu ini adalah pengurus Ikatan Pencaksilat Nasional ya.
Ya, Wah, jadi alhamdulillah. di kabupaten juga sempat menjadi ketua IPSI dan beliau memang dunianya dunia persilatan. Ya, baik. Iya, ada kaitan nggak sih dunia persilatan dengan nanti Kang Bayo maju di Pilkada Kabupaten Bogor ini? Sama sekali tidak ada ya. Tapi begini ya, pencak silat adalah pencak silat ini kan adalah salah satu bidang olahraga yang menjadi budaya bangsa. Yeah. Mudah-mudahan dengan hobi yang saya miliki ini kan olahraga, hampir seluruh olahraga dan seni itu menjadi hobi pribadi saya lah sih secara privasi. Tentunya menjadi modal dasar untuk bagaimana menyehatkan masyarakat Kabupaten Bogor melalui olahraga, dan itu nanti tujuannya adalah kesejahteraan gitu. Jadi orang mengerti olahraga tentunya mengerti dan tahu persis gizi yang terbaik buat masyarakatnya. Ya, apa yang harus bisa diperbuat oleh masyarakat sehingga dia bisa lebih sejahtera. Saya kebetulan di PB IPSI sebagai wasekjen dan saya beberapa kali ditugaskan di kejuaraan-kejuaraan dunia, SEA Games, Asian Games, mewakili PB IPSI untuk mengawal tim-tim Indonesia. Alhamdulillah. Saya pernah jadi manajernya Indonesia. Yang menunjuk adalah yang presiden terpilih yang akan dilantik nanti 2020. Ya, Pak Prabowo Subianto. Oh, jadi beliau pilihan Pak Prabowo juga nih. Betul, saya ya jajaran beliau, anak buahnya. Tapi kan kita secara profesional dan beliau juga tahu saya pengurus partai PDI Perjuangan. Tidak ada masalah karena saya betul-betul lahir dari salah satu olahraganya pencak silat. Oke. Tribuners, kita tanya lagi nih. Beliau kan seorang pesilat nih. Kang, jurus-jurus apa nih nanti yang akan ditampilkan nih ke depan nih? Ya, kita tentunya harus bisa lebih baik. Program yang kita buat terukur, ya, terukur, sistematis, bekerja sama dengan aparatur pemerintahan di seluruh jajaran Kabupaten Bogor. Ada program-program yang keberpihakan secara langsung, gitu ya. Ya, kita program-program yang memang sedang dirumuskan oleh tim kami ya untuk menyesuaikan dengan APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang rasional. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita ini membuat kartu bahagia gitu ya. Kartu tersebut bisa digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor untuk betul-betul pengobatan tuh gratis gitu. Sekarang ini gratis, akan tetapi masih banyak kendala. Pembayaran BPJS yang harus dibayarkan, orang pada saat masuk rumah sakit pas dibuka tunggakannya banyak. Nah, ini bagaimana pemerintah nanti hadir di tengah-tengah masyarakat dan menyelesaikan itu semua. Sekolah pendidikan gratis tapi ternyata masih ada pungutan banyak. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Di desa-desa ternyata makam-makam juga ya, ada tanah makam di Kabupaten Bogor ini hanya beberapa titik saja. Nah, kita akan mengupayakan setiap desa nanti ada satu makam, tanah makam. Oh, satu pemakaman umum ya? Pemakaman umum setiap desa, insya Allah programnya. Lalu harapan kami juga buruh ini punya peningkatan upah. Jadi upah buruh itu kurang lebih ya 10-20% saya rasa mampu. Ya, saya rasa mampu ditingkatkan oleh pengusaha. Kalau pengusaha bilang keberatan, saya rasa tidak. Kalau sudah, ya, tidak ada lagi jamuan-jamuan yang disediakan oleh perusahaan terhadap pejabat-pejabat di Kabupaten Bogor setiap bulannya. Oh, gitu. Nah, jadi kan dia kan mungkin menyisihkan 30% nih, kurang lebih. Dia ngasih setiap bulan buat oknum, gitu kan, oknum ini, wah, ulang tahun si ini, tiap bulan dia mengeluarkan yang kita lihat itu 30%-an kurang lebih. Kalau nanti tuh kalau saya memimpin, iya. Kalau kita jadi kepala daerah Bupati Bogor, tidak boleh lagi ada mereka ngasih-ngasih itu yang tidak resmi. Artinya udah naikin buruh aja, naikin gaji buruh. Itu kan luar biasa buat kami. Lalu kita melihat infrastruktur Kabupaten Bogor, kan mungkin karena korupsi. 6 bulan udah rusak lagi, nggak sampai setahun udah rusak lagi. Nanti pemeliharaan lagi tiap tahun gitu kan. Dia sengaja lifetime untuk pengawasan itu 6 bulan kan. 6 bulan mereka coba. Setelah 6 bulan karena kualitas udah langsung hancur, bukan tanggung jawabnya dia gitu, tapi pemeliharaan Kabupaten Bogor tiap tahun dipelihara terus. Kalau kita lihat Jawa Tengah kita ngiri, jalan mulus-mulus semua. Pemeliharaan ada setiap tahun akan tetapi sedikit sekali begitu, kualitas terutama. Jadi banyak hal ya. Usia sekolah, tadi ya saya bilang tidak boleh ada usia sekolah tidak sekolah. Infrastruktur, masalah budaya juga. Kayak wartawan nih, kayak Kang Dodi begini nih. Saya ada program nanti tentunya saya udah melontarkan ini setiap ada ulang tahun PWI saya sampaikan. Tidak ada lagi nanti teman-teman wartawan nongkrong di Kabupaten Bogor, gitu ya, di Pemda terutama.
yang mereka ini mencari PL-PL, pendudukan langsung proyek. Iya. Nggak boleh gitu kan, mereka ini jadi akhirnya memberitakan ya. Iya. Karena kenapa saya punya pikiran begitu? Wartawan ini adalah bagian daripada media yang harus bisa disejahterakan. Oke. Jadi meskipun dia dari perusahaan yang mendapatkan, pemerintah harus hadir di situ, harus berikan stimulan buat para wartawan dalam bentuk apapun, karena dia memediakan, memberikan informasi pencerdasan kepada masyarakat untuk tahu berita. Oke. Ya, selama ini mereka cari PL, cari proyek dan sebagainya. Prihatin saya lihatnya gitu kan. Datang ke Pemda di dinas ngapain? Dinas pendidikan nyari PL semua. Waduh, sedihnya minta ampun Kang Dodi. Iya. Saya bilang ini harus disejahterakan wartawan. Nanti mau lebaran ngantri, ada wartawan bodrek, ada wartawan beneran gitu kan. Ngantri semua hanya nunggu setahun sekali. Kasihan Kang Dodi. Aduh, Mereka ini warga Kabupaten Bogor. saya jadi gimana gitu. Siap. Banyak ya? Insya Allah. Jadi itu jurus-jurus ampuh. Oh ya, gaji para gaji. ustadz kampung istilahnya ya. Saya nggak mau ini nggak enak kalau saya orang kampung, tapi memang saya juga orang kampung. Ini pesantren kiai-kiai besar yang sering ke Pemda dan ada hubungan emosional dengan pejabat Pemda, dia yang dapat bantuan. Sedangkan ustadz-ustadz yang ngaji di kampung itu nggak pernah dapat. Jadi nanti kita akan berikan insentif. Gaji RT RW juga kita tingkatkan untuk melayani masyarakat. Itu mungkin harapan kami. Iya. Guru ngaji ya. Marbot juga harus dapat tuh. Dari 600.000 yang kebagian nggak semuanya tuh kebagian masjid ya, kita tingkatin lah jadi 1 juta begitu kan. Jadi ketua RT, ketua RW sebagai ujung tombak pelayanan ya. Iya, guru ngaji juga. Guru ngaji untuk sebagai ujung tombak akhlak. membangun akhlak. Wah, keren nih. Saya mau jadi ustadz jadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Siap. Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan bincang-bincang lebih hot lagi dengan Kang Bayu Sajan, calon Bupati Bogor di program Bogor Hari Ini.